kenging wartos di Pak Ketua, Wireh Pak Bu Ika tidak mang. Mohon. Nah, abdi badai aya ngagunakeun waktos dugi kata budalapan masih aya setengah jaman lah masih tiasa. Mohon mangga. Mohon tiasa. Badai ngordinasikeun Bapak Ibu bukunya alhamdulillah kamari atos kenging di saha Pak kemarin teh Pak nu Di Pak Imam. Ayana sang abdi Pak Imam. Teras kayak sekadap abdi tos di orang buka heulanya ieu na. Sekadap. Ketinggal Bapak Ibu, Pak Iwan. Aya Bapak mohon. Iya Pak. Mohon. Iya Pak, katingali Pak. Alhamdulillah kemarin tos kenging laporan. Kayak sedap abdi maruman heula. Alhamdulillah ya. Ngangge dua laptop. Ya. Bapak Ibu dari tim komite buku lah istilahnya ya kalau dari kelas yang menyusun buku, alhamdulillah kemarin pada asar gitu ya, pada asar sempat bertemu dan sudah laporan Bapak Ibu sudah masuk ke proses penyeragaman yang dibuatkan DAMI oleh Pak Imam kemarin itu. Dan alhamdulillah saya sudah dapat kiriman untuk cover dan saya pikir ini sudah bagus ya. Ini pekerjaan yang pakai ilmu ngerjakannya. Yang ada memang yang Bapak saya nggak bisa terlalu mengomentari karena judul-judul yang ada di dalam bukunya saya belum baca ya judul-judulnya. Lupa lagi dulu kan pernah ada Google Drive ya yang saya bisa lihat waktu itu judul-judulnya sepintas. Nah, kalau dilihat dari ini, yang buku yang pertama ini Seikat Bunga Rampai Implementasi Kurikulum Pembelajaran, ini fokusnya udah betul, sudah ada. Jadi kalau dari judul begini, saya menduga bahwa artikel-artikel yang ada di dalamnya membahas tentang kurikulum dan pembelajaran. Karena ada istilah implementasi kurikulum, dugaan saya ke kurikulum Merdeka. Ya, mudah-mudahan dugaan saya tidak keliru. Kalau demikian, maka buku ini bagus ya, relevan gitu judulnya. Persoalannya ada kata ini di Seikat Bunga Rampai. Kalau Seikat Bunga Rampai, maka buku ini sangat jujur gitu ya. Sangat jujur itu dalam pengertian memang isinya kumpulan artikel. Hanya bagi pembeli ketika tahu bahwa ini adalah bunga rampai, andai kata ini dijual gitu ya, maka yang membaca itu ini hanya kumpulan-kumpulan gitu. Jadi kumpulan artikel. Tapi kalau implementasi kurikulum dan pembelajaran misalnya di sini ada misalnya kajian teoretis atau apa gitu kurikulum, mungkin daya promonya lebih tinggi, hanya di situ ada tanda petik ya penipuan marketing gitu. Jadi pas baca, halus, dibaca kumpulan bunga rampai gitu. Ya ini udah betul sih, ini jujur. Seingat bunga rampai implementasi kurikulum. Hanya dalam sisi marketing nanti mungkin agak kurang. Bapak Ibu di kelas, kan mudah-mudahan sih saya berharap kelas ini terbina gitu ya, walaupun nanti sudah pada lulus menjadi komunitas akademik yang terus bersatu dan berkembang bersama, dan kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
kolaborasi ya, kolaborasi antara kita. Apakah itu webinar, penelitian bersama, penelitian tindakan sekolah, ya kepala sekolah kan ada PTS gitu ya, dan penelitian tindakan kelas antar guru, kemudian penulisan buku bersama seperti ini. Ini kan jadi contoh bahwa walaupun waktunya sangat mepet, Bapak Ibu dikejar-kejar, faktanya bisa nulis buku gitu. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu sudah beres, kewajiban kuliahnya sudah selesai, kecuali kalau ingin melanjutkan lagi ke S3, mumpung semangatnya ada dan itu harus dipelihara, itu gitu bisa kita lanjutkan komunitas ini. Dan Bapak Ibu ya, sekarang saya melaksanakan webinar ini. Webinarnya itu kolaboratif Bapak Ibu ya. Jadi penyelenggaranya dari UNINUS, dari Sekolah Tinggi Kesehatan Mahardika di Cirebon, kemudian dari UNU gitu ya, dari beberapa kota. Kelihatannya seperti kolaboratif antar perguruan tinggi. Padahal faktanya mereka itu adalah mahasiswa yang memang berasal dari perguruan tinggi itu. Nah, bentuk mata kuliah saya itu untuk UAS kita laksanakan webinar. Jadi seminar yang dilaksanakan di kelas oleh para mahasiswa kita buat aja dalam webinar sambil diuji oleh masyarakat. Masyarakatnya bisa nonton. Kegiatan kelasnya terlaksana, tugas mata kuliah. Kewajiban mereka juga kan ada yang dosen, ada yang guru dan sebagainya. Untuk mengisi BKD jadi ada terisi karena dia menjadi pembicara dalam kegiatan temu ilmiah atau seminar. Mungkin nanti kita geser Bapak Ibu kegiatannya internasional. Bapak Ibu harus siapkan dari sekarang loh, karena kami sudah ngobrol dengan Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Deti tentang peluang untuk kita melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, ketika melaksanakan kunjungan ke luar negeri, kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi ketika berbicara seminar, sebenarnya jadi internasional. Nah, tidak sekarang Bapak Ibu ya, tidak sekarang. Tenang aja, nanti ada waktunya. Dan kita harus ngitung benar-benar dari prodi, dari pasca sarjana, supaya terlaksana seefisien mungkin. Nah, sekarang balik lagi ke buku ini Bapak Ibu. Jadi setelah kita semester ini, satu kelas bisa menerbitkan 3 buku, Alhamdulillah. Kemarin nanya ya Pak Imam, bagus ini tuh dijadikan satu gitu. Kalau dijadikan satu, kandel, jadi nyingsieunan. Terus dihitungnya satu karya. Bagi S2 Advent, kalau satu buku itu satu karya. Tapi kalau kita pecah jadi 3 buku, nah itu 3 karya. Jadi persembahan kelas ini kepada Prodi S2 Advent itu 3 buku. Insya Allah ini akan menyenangkan bagi Ibu Dr. Deti, persembahan dari kita semua. Memang kemarin juga dihitung ya, kalau menerbitkan satu buku dengan 3 buku, harganya tentu akan lebih mahal yang 3 buku. Tapi kalau saya obrolkan kemarin dengan Pak Imam, kemarin dengan Pak Yana gitu ya, karena kita punya MOU dengan penerbit, dan penerbitnya itu alumni sehingga merasa memilikinya dan ingin membantu lembaga kita ada, sehingga untuk kelas, untuk S2 Advent, harganya harga pabrik gitu ya. Saya juga nggak kepikir kalau nggak dibantu oleh Pak Imam dan kawan-kawan buat layout buku apa kayak gini, kasihan sebenarnya penerbit ya. Penerbit itu biaya terbitnya 500, terus dibantu dengan haki sekitar 300 atau 3,5 ya, lupa lagi. Jadi sekitar, katakanlah saya ambil satu paket penerbitan buku termasuk hakinya itu 850 gitu ya. Nah, kalau kemarin ngobrol dengan Pak Imam, satu buku itu kurang lebih 10 orang, kan 850 dibagi 10 mah 100.000 kayak kirangnya, harus gitu nggak 100.000 gitu. 100.000 insya Allah jadi infak dan jadi amal jariah, dan buku mah dibaca kubatur nambahan ilmu gitu. Nah,
Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau sudah tidak mengatasnamakan Advent, apakah harganya sama atau tidak. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kita bisa lanjutkan nih MOU-nya. Kalau nanti udah kita pada lulus, dan saya pikir bisa sih. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ya, makanya kemarin ngobrol tentang rapot pendidikan dan literasi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, lembaga yang punya rapot pendidikan dan rapot literasinya rendah, kita bisa buat dan programnya bisa menggunakan dana BOS sekolahnya masing-masing kan. Kita bisa buat kegiatan pelatihannya nggak lari-lari kayak kuliah kita ini. Bapak Ibu kan sebenarnya hanya dapat informasi sepintas. Ayo, ayo nunggu guru tajir di mana ta? Kayak kapal jet. Kita bisa lakukan pelatihan menulis bagi gurunya, latihan menulis bagi siswanya. Tentu saja tingkat kedalamannya beda. Kalau guru kan keperluan nulisnya untuk apa gitu, siswa untuk apa, dan sekolah bisa menerbitkan buku karya siswa dan buku karya guru. Nah, dengan pola seperti ini, jadi untuk guru dan kepala sekolah ada peluang tuh. Nah, jadi kita sudah punya jalur gitu ya Pak, Bapak Ibu. Tinggal kita kapan memanfaatkannya sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Oke, balik lagi ke buku. Kalau tadi saya bicara di luar setelah kegiatan kuliah sih sebenarnya. Jadi pengen ada silaturahmi itu membawa rezeki gitu. Membawa rezeki itu tidak hanya uang, tetapi juga pengembangan keilmuan. Nah, kalau yang buku ini, saya balik lagi ke sini, saya pikir udah bagus. Ini juga sama, ada singkat bunga rampai pembentukan karakter siswa. Jadi saya menduga bahwa buku-buku yang ada di sini, artikel-artikel yang ada di buku ini, semuanya bicara tentang karakter siswa. Itu ya Pak Imam, Pak Yana, Pak Iwan. Mungkin gitu ya, yang ini buku-bukunya. Betul Pak Dokter. Aman kan? Jadi ini sesuai. Nah, yang satu lagi, yang ini yang agak kurang. Peningkatan kesiapan dan kompetensi. Kompetensi siapa nih? Apakah guru, apakah siswa, apakah apa? Kalau kompetensi pasti ngarahnya ke orang ya. Kalau kesiapan bisa orang, bisa lembaga. Nah, ini tidak ada objeknya. Jadi peningkatan kesiapan dan peningkatan kompetensi apa. Barangkali ada yang bisa memberikan informasi artikel yang ada dalam buku yang ketiga ini apa saja? Kelompok 3. Kalau saya maaf Pak Dokter membahas tentang merekrut peserta didik yang implikasinya nanti ada pembelajaran punya output dan outcome Pak Dokter. Oke, kalau begitu ini peningkatan kompetensi siswa ya. Betul. Oke, itu sudah kebayang. Kalau artikelnya yang tadi itu. Artikel yang lain juga seperti itu? Apakah sudah dikelompokkan demikian? Sudah Pak Dokter. Oke. Jadi kalau gitu tinggal ditambah ya peningkatan kesiapan dan kompetensi siswa gitu. Nah, kepentingan ke siswa untuk kapan? Mungkin ada apa ya? Pengaitan dengan konteks misalnya kalau buku-buku lama kan peningkatan di zaman milenial, kan sekarang mah sudah lewat, sekarang mah Gen Z ya. Kesiapan kompetensi di masa modern atau revolusi industri 4.0 atau 5.0 gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan ada konteksnya. Bapak Ibu, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan kalau Bapak Ibu ada keleluasaan, nanti dalam webinar saya akan membahas tentang penggunaan AI untuk penelitian pendidikan. Karena ada di kegiatannya di webinar, kalau Bapak Ibu mau ikutan ke webinar, jadi sambil nunggu nanti kuliah dan sebagainya, hanya saya tidak tahu giliran saya di pukul berapa. Nah, ini sudah mulai sih kalau pengkondisian ya.
dimulainya di pukul berapa. Di webinar itu nanti ada dua tampilan. Yang satu menggunakan Zoom utama, itu hanya sambutan panitia dan sebagainya, ditambah dengan pembicara pembuka, keynote yang disampaikan oleh Profesor Suryana Sumantri, guru besar dari Unpad, pakarnya psikologi dan motivasi, juga dosen di Uninus. Ya. Nah, setelah Zoom besar, Zoom utama, kemudian masuk ke breakout room. Nah, di breakout room itu ada breakout room 1 dan 2. Saya ada di breakout room 1. Bapak-bapak, para penyaji di sini mengatasnamakan dosen dan kepala sekolah atau pengawas dari lembaganya masing-masing. Tapi sesungguhnya ini sama seperti Bapak Ibu. Mereka itu mahasiswa sedang kuliah dan hasil mini risetnya, hasil produk kuliahnya disampaikan dalam kegiatan webinar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau hadir di situ di acara breakout room di Zoom itu, saya ada di breakout room 1 dan materi yang akan saya sampaikan itu tentang penggunaan artificial intelligence untuk penelitian pendidikan. Ada orang yang ngomong begini ya di Facebook, bisa gitu nulis artikel dalam semalam 2. Di iklan itu ada tulisan lagi di bawahnya. Bisa, asal kita punya jin dan tuyul gitu. Terus ada kalimat lagi di bawahnya. Pengen tahu cara mengaktifkan jin dan tuyul. Sehingga intinya iklan itu mengingatkan bahwa kalau kita membuat karya yang cepat, kita bisa pakai jin dan tuyul. Dan jin dan tuyul yang dimaksud oleh dia adalah AI, Artificial Intelligence. Sepintas iklannya menurut saya bombastis ya, dan ada jebakan akademik di situ bahwa untuk pintar ternyata bisa pakai joki, pakai alat ya. Nah, tapi tetap aja Bapak Ibu, kalau kita hanya menggunakan AI sebatas untuk keperluan buat karya sebanyak-banyaknya, tentu salah Bapak Ibu. Nanti ada jebakan-jebakan yang itu nggak bisa masuk apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan AI buat artikel, buat buku gitu ya, 200 halaman gitu. Ketika dicek similaritas plagiasinya mendekati 90%. Ya karena kerja AI itu pakai data-data internet. Oleh karena itu harus ada kecerdasan dari kita sendiri menggunakan AI sebagai asisten, sebagai alat, bukan pengganti kita. Jadi AI jangan dijadikan joki pengganti kita, tetapi sebagai asisten. Nah itu resume ya, dari inti yang saya sampaikan nanti, tapi nanti saya akan tunjukkan beberapa AI yang ada di tengah-tengah kita sebenarnya sudah ada di gampang di laptop, di HP gitu ya, yang bisa kita gunakan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak tentang buku, karena tugas saya, pembagian tugas dengan Ibu Dr. Ika adalah saya penanggung jawab di wilayah buku, dan saya sudah ngobrol kemarin dengan Pak Imam bahwa Bapak-Bapak ini hebat sekali, saya sangat hargai, berusaha membuat menjadi dummy sempurna, hampir sempurna lah, dummy 100% gitu ya. Sebenarnya kalau kemarin di minggu sebelumnya saya pernah ketemu juga, andai kata Bapak Ibu agak kerepotan membuat yang sudah rapi, gimana aja, yang penting artikelnya masuk, biar nanti penerbit yang ngerjakan. Tapi kalau didadak seperti itu, biasanya hasilnya kurang bagus. Nah, saya sudah punya contoh beberapa buku yang saya terima. Ada yang saya puas, ada yang tidak puas. Tapi ya dengan harga segitu, kemudian terbit ISBN, ya masuk akal. Nah, sekarang kelas ini tampaknya sudah membuat desain cover, dan kemarin ada obrolan akan dicoba dulu versi rapih dari Bapak Ibu. Dan versi rapihnya kalau tidak salah kemarin sudah diberi file Microsoft Word, sehingga Bapak Ibu juga bisa langsung ngetik di situ. Itu ya yang Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf nggak bisa mendampingi Bapak Ibu sampai pukul 10.
karena saya harus mendampingi kelas yang satu dan saya harus menyiapkan karena saya sebagai penyaji juga PowerPoint-nya belum saya baca-baca lagi, baru saya kerjakan 3 hari yang lalu. Kebisi ayu kaliwat pokoknya ngerakin murid-murid. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sementara cukup mengingat waktu Bapak juga dikejar dengan webinar. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan tim kami bisa menyusun buku serapi mungkin. Saran Bapak dan tambahan di kompetensi Ya. itu ditindaklanjuti oleh kelompok yang menulisnya. Mungkin sementara itu dari saya, dari Pak Imam. Ya, oke. Terima kasih atas arahannya, Pak Dokter. Siap saya laksanakan tugas bukunya. Ya, oke. Hatur nuhun Pak. Jangan anak nuhun, mugia lancar Pak. Amin. Kalau ada yang mau ngintip, saya kan sampaikan ke admin. Kalau admin itu sebenarnya peserta sekarang itu yang harus daftar dulu. Tapi kan sebagai narasumber saya dikasih tautan langsung ya. Jadi yang nggak harus daftar dulu. Kalau Bapak Ibu mau ngintip nanti saya share. Kalau Bapak Ibu sekarang ada tugas atau kegiatan yang lain dan ini puncak-puncaknya kesibukan Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Hanya saya mohon maaf tidak bisa mendampingi Bapak Ibu full ya karena tadi ada penjelasan yang tadi. Hapunten nuka suhun, aturun sadayana abdi pamit pengitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Pak Dokter. Mohon Pak. Pak Imam juang badan di kelasnya yuk. Nuring kok. Siap. Diantos Tapi masih di kelasnya. bumi, beri angkat heula. Siap. Diantos baru ngopi ya. Ayo, assalamualaikum. Salam.